bayangkan. Kita hanya mengambil air minum, meneguknya, sudah hilang keindahan itu. Itu semua hanyalah sebuah fata morgana. Sama halnya kita mengidam-idamkan sebuah tunggangan yang begitu kokoh, kuda yang begitu gagah. Namun setelah kita mendapatkan kuda itu hanya menjadi sesuatu hal yang biasa bagi kita. Bukan membahagiakan lagi. Bukan sesuatu hal yang membahagiakan lagi. Ya kamu bayangkan saja. Kamu membayangkan ingin menjadi orang yang kaya. Ya. Dengan memiliki rumah yang begitu mewah. Tunggangan yang begitu banyak. Namun ketika kau sudah memiliki itu semuanya, kau itu tidak akan merasakan keindahannya. Itu semua hanyalah fakta morgana. Namun yang menjadi titik dari semua itu, kita semua itu lupa akan siapa yang memberikan keindahan dan ketenangan itu. Ya atau tidak? Iya. Ya, kita hanya tertipu dengan sebuah fata morgana yang begitu indah di bayangan pikiran kita. Namun kita lupa bahwasanya siapa yang memberikan ketenangan dan keindahan itu, yaitu Allah. Lalu apa hubungannya dengan kesedihan yang sedang dirasakan oleh Gusman? Apakah kesedihan dan rasa duka itu juga termasuk dari bagian fata morgana yang kau maksud, kakek? Tentunya sebuah kesedihan, sebuah rasa yang begitu menyakitkan itu datang kepada kita karena kita itu mengidam-idamkan sesuatu hal yang bahagia, sesuatu hal yang bukan menjadi milik kita, namun kita menganggap itu semua adalah milik kita. Seharusnya kita itu melimpahkan semuanya, mengisi hati kita dipenuhi dengan Allah. Iya. Paham atau tidak? Ya paham. Seperti ini. Diibaratkan dunia itu adalah air. Sedangkan kita sedang berada di atas sampan yang mengapung di atas air itu. Kita melihat ke bawah bahwasanya air itu begitu indah. Begitu jernih. Namun kau pikir dan kau bayangkan, jika air itu kau letakkan di atas sampan, apa yang akan terjadi? Sampan itu akan tenggelam. Karena itu sudah menjadi rumusnya. Air tetaplah di bawah. Jangan sampai kalian membawanya ke atas. Dunia tetaplah berada di bawah. Benar sekali. Dunia harus tetap berada di bawah. Dunia harus tetap berada di bawah kita. Tetapi kami juga tidak bisa menyalahkan sikap Gusman yang seperti itu. Dia kehilangan saudara seiman, kehilangan masyarakat yang mana dia dari dulu sudah bertetangga. Itu kan memang respon dari hati kita yang memang kehilangan. Ya, saya tidak menyalahkan mengenai rasa kesedihan itu. Saya hanya menyayangkan kenapa kesedihan itu datangnya berlarut-larut. Sedangkan kita sudah mengetahuinya bahwasanya semua kesedihan itu adalah sebuah ujian yang diberikan secara langsung oleh Tuhan. Begitu pula dengan kesenangan, keindahan. Itu adalah sesuatu sifat yang sudah diberikan oleh Allah secara langsung kepada manusia ataupun makhluk seperti saya. Janganlah kita terlarut dalam kesenangan ataupun kesedihan.
Karena semuanya bergantian. Karena semuanya itu hanyalah fata morgana. Berarti poin pentingnya di sini, ketika kita mendapatkan kesenangan, ketika kita mendapatkan kesedihan, kita harus tetap mengingat bahwasanya itu adalah dari Allah. Sesungguhnya jika kita sudah mendapatkan sesuatu hal yang dimana Allah itu bisa menggenggam hati kita agar tidak dibolak-balikan, maka apapun yang terjadi di dunia ini itu tidak ada apa-apanya. Iya. Saya paham yang dimaksud oleh kakek. Melaku pemburu ya nek. Ini manusia. Sebelumnya ngemat aku. Ada sesuatu Jerandu. hal yang ingin saya sampaikan. Namun kalian harus diam. Jangan beritahu ke siapapun karena ini adalah bersifat rahasia dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Apa itu? Sebenarnya ada 4 rumus agar kita itu mendapatkan sumber kebahagiaan hidup di dunia. Kayak cocok nih. Tapi ingat, jangan beritahu siapa-siapa. Ini itu bersifat rahasia dan cara yang mengetahuinya. Iya, itu kadang kami tidak menyadari, apa kami yang tidak tahu kayak. Coba kasih tahu rumus untuk bahagia di dunia itu Rumusnya apa sih? kayak? Yang pertama, jangan takut Tuhan. Bagaimana sih? Medeni kita. Kenapa kalian ketawa? Jangan takut Tuhan, bagaimana? Masa iya kami nggak takut? Ini yang salah itu di sini. Ya, Kita itu tidak Jelaskan. boleh takut terhadap Tuhan. Dulu. Ya, bahaya sih. Seperti ini. Dengarkan dulu. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan untuk kita takut terhadap Tuhan. Namun kita harus mengimani dan taat. Apa ada Tuhan menurunkan sebuah hadis ataupun ayat yang dimana itu bunyinya takutlah kepada saya? Tidak. Tapi imanlah kepada saya. Taatlah kepada saya. Benar atau tidak? Ya maksudnya kalau kehidupan sehari-hari gimana maksudnya contohnya? Sebenarnya seperti ini. Terkadang makhluk hidup itu takut kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu. Kita takut kena asap. Kita takut diberi hukuman karena kita melakukan sebuah kesalahan. Karma. Ya mungkin seperti itu. Namun sejatinya sebuah hukuman, asap ataupun karma seperti yang kalian sebutkan itu semuanya memiliki rumus, semuanya memiliki sebab penyebabnya mengapa itu bisa terjadi. hukum sebab akibat. Ya, kenapa banjir longsor itu bisa datang menimpa suatu desa? Itu juga ada pengaruh dari makhluk penghuni di tempat itu juga. Entah itu menebang pohon sembarangan, Membuang sampah di sungai. membuang sampah di mana-mana. Jadi kita tidak perlu menakuti Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan hanya iman dan taat. Itu saja. Ya, tapi kalau memang saya mungkin perkataan dari Nina Teori ini benar. Tetapi rasa takut ataupun ya rasa takut kepada Tuhan terkadang juga perlu kayak adanya katakanlah bencana banjir, orang membuang sampah ke sungai. Kalaulah orang tersebut ada rasa takut ketika membuang sampah di sungai nanti Allah akan menurunkan banjir, mungkin mereka semua tidak akan membuang sampah di sungai. Wah, Karena- kebanyakan orang. Sih? Kebanyakan dalam kehidupan
Yuk, kamu berbuat salah nanti diazab gitu langsung. Oh, Bodoh. Itu Iya, iya, kebanyakan manusia tidak tahu ini. iya, iya. Ya itu 4, itu 1. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh takut akan kematian. Wah, Kenapa kita malah lagi bodoh kalian ini? udah. Mungkin penjabaran kakek nanti mungkin akan lebih masuk akal, tetapi awal kata yang jenengan ucapkan itu membuat kami mandan blunder. Ya, seperti inilah manusia-manusia bodoh yang tidak tahu rumus kebahagiaan di Ya wis, dunia. tidak usah takut dengan kematian. Ya, hal-hal Silakan. yang sudah pasti dapat ditakuti. Semua makhluk hidup pasti mati atau tidak. Ya, Ya, kenapa harus ditakuti? Ya, Mau ditakuti ataupun tidak, akan datang ke kehidupan kalian atau tidak? ya. ya betul. Ya, kenapa harus ditakuti coba? Takut di sini mungkin saja ini pemikiran saya karena makhluk tersebut ataupun manusia tersebut ataupun saya pribadi saya belum memiliki bekal yang banyak untuk Ya, carilah bekalnya. Kenapa? Kenapa takutnya yang diutamakan? Ya benar dong. Cari bekal Iya. bukan takut. Kenapa kayak itu kayak? Kan ada sebab akibatnya yo, kayak Ya iya, semua itu memiliki sebab dan akibatnya. rumus dunia gue. Apa? Ayo mau mengelak apa kamu? Ya sakit kayak. Sakit, sehat, bugar, didaya. Ya apa yang harus ditakuti? Mereka juga akan dihampiri kematian. Yang didaya banyak yang tiba-tiba mati. Yang sakit banyak yang panjang umurnya. Iya yo. Kematian itu sudah pasti datang ke kita, Makhluk yang hidup. makhluk yang hidup. Jadi janganlah ditakutinya. Namun siapkanlah bekal itu. Oh ya, siapkan bekal. Bukan Setuju. setuju kayak. Ujung-ujungnya setuju. Ya mungkin di sini ada penyangkalan, ada juga penerimaan. Awal-awalnya menyangkal gak apa-apa kayak lah.